Haleluya. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Haleluya. Bentar ya. Haleluya. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan ya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami selama kami tidur. Dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami bersama-sama mau menyembah, memuji Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lagi, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi
Mari mengasihi Tuhan dengan menyembahnya. Oh, menyembah-Mu setiap hari, bahkan setiap waktu, meninggikan-Mu Tuhan, mengasihi-Mu seumur hidup kami. Engkau yang terutama, setiap pagi di hadirat-Mu. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik, mulia nama-Mu Yesus Tuhan, Allah yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Urabakata karabayana namayarami, hikana mayara lalala mayara lalalamu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Amin. Sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin, amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Oh, haleluya. Jiwa kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar firman, berkati kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. God is good all the time. And all the time God is good. Kita masih dengan tema belajar dari Yesus, Bapak Ibu Saudara. Oh, Tuhan Yesus, terima kasih. Ya. Kita lihat di sini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita lihat di dalam Markus pasal yang ke berapa ini? 15. Markus pasal yang ke-15 ayat 33. Markus pasal 15 ayat 33. Kita dengan cepat melihat ayat ini dan renungannya, ya. Markus 15 ayat 33, judul perikop di atas adalah Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Mengapa mereka tidak mengerti? Karena prajurit-prajurit itu bukan orang Ibrani. Ngerti di sini ya? Mereka orang Roma, ya, bahasa mereka Yunani. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama dengan Yesus. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, renungan yang luar biasa pagi hari ini, bahwa Yesus mau taat dan setia sampai mati. Katakan amin. Yesus mau taat dan setia, memberikan teladan contoh bagi setiap kita. Dia mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan dia mau taat sampai mati. Yang menjadi perenungan kita adalah, ya, di sini kita tidak perlu mati bagi dosa. Katakan amin. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Dia pernah mati 2000 tahun yang lalu bagi kita. Namun di sini kita melihat teladannya Yesus. Dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan ini, ya, telah disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur 22 ayat 2. Ayat 1 ayat 2 lah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nubuatan ini sudah disampaikan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Mesias memang harus menderita dan mati. Dan dia harus menanggung dosa. Pagi hari ini biarlah kita bersyukur bahwa Yesus mau menanggung dosa-dosa kita. Seberat apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, dia sudah menanggung dosamu di kayu salib. Katakan amin. Jangan lagi datang kepada Tuhan dengan ragu-ragu. Ya. Jangan lagi datang kepada Tuhan dengan cemas. Jangan lagi datang kepada Tuhan dengan
tidak yakin bahwa engkau sudah ditebus. No, engkau sudah ditebus apapun dosamu. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Boleh angkat tangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu ayat 36. Ketika seseorang datang kepada Yesus dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, ya, saya mau kasih tahu semua dosa kita Yesus sudah tanggung di kayu salib. Amin. Penghinaanmu, cercaanmu, pembulian dari orang lain kepadamu, rasa malu, rasa bersalah, rasa berdosa, gagal, ketidakmampuan, kesulitan, kesusahan, sakit penyakit. Semua Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Ayat 36 kita melihat bagaimana seorang prajurit membawa bunga karang. Bapak Ibu Saudara tahu, bunga karang ini ya, sempat saya baca-baca artikel dan melihat bahan-bahan lain. Banyak yang setuju dan bilang bunga karang ini yang dipakai oleh orang-orang Romawi pada waktu itu untuk, dan ini nih bentuknya spons, bunga karang ini. Dia bisa menyerap air. Tetapi pada zaman itu bunga karang ini dipakai untuk, mohon maaf, menggosok toilet. Bunga karang ini dipakai juga untuk setelah orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yunani pada waktu itu buang air besar dan mereka mencuci, ya, mencuci anus mereka dengan bunga karang ini. Bunga karang yang untuk mencuci itu semua, yang di tempat yang sangat hina, telah ditimpakan kepada Yesus untuk engkau dan saya. Oleh sebab itu, jangan lagi kita ragu akan Tuhan. Mana Tuhan gak pernah mengasihi saya? Mana Tuhan gak pernah menolong saya? Mana Tuhan? Dia ada bagi setiap kita. Ketika dia mati di kayu salib, dia berseru dengan nyaring. Dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus mau mati bagi kita. Yesus mau memberikan teladan, contoh bagi kita. Hari ini, jangan lagi kita meragukan akan karya salib Tuhan. Siapa di sini mau bersyukur banyak-banyak mulai hari ini? Boleh lambaikan tangan. Bersyukur banyak-banyak. Bersyukur jangan tergantung uang. Bersyukur jangan tergantung penghargaan. Bersyukur jangan tergantung orang-orang di sekitar. Bersyukur jangan tergantung sedikit atau besarnya atau sedikitnya masalah. Bapak Ibu mau tahu masalah yang terbesarmu apa? Coba engkau nyanyi. Nyanyi nih. Kata orang sih gitu. Karena ada quote-nya. Nyanyi aja, karaoke nyanyi. Engkau akan tahu. Ya. Engkau akan tahu. Ternyata kadang-kadang jeleknya suara kita itu masalah lebih besar daripada masalah asli kita. Ya. Orang-orang pada bilang, kamu nyanyi itu masalah besar buat orang. Ya bercanda ya. Masalah terbesar kita bukanlah pergumulan kita.
Masalah terbesar kita ketika kita ragu akan karya salib Tuhan. Jangan sampai kita ragu akan karya salib. Amin. Ya, kalau kita ragu akan karya salib Yesus Kristus, itu masalah terbesar bagi kita. Sebab apa? Dia Tuhan yang selalu menerima kita apa adanya. Datang kepada Tuhan hari ini, datang kepada Dia, bersyukur banyak-banyak. Kehinaan kita sudah Dia tanggung. Dosa-dosa kita sudah Dia tanggung. Seharusnya bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-38, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Engkau tahu apa artinya? Tabir bait suci itu tebalnya 8 cm. Horden. Tahu horden? Horden di rumah kita paling tebalnya cuma berapa mili, betul nggak? Kayak gini. Saya spotlight ya. You see? Tebalnya berapa? Tipis bukan? Nih. Tipis ya. Ya, tipis ya, dibantu ya. Prok jadi apa? Prok. Lihat ya, tipis ya. Hanya berapa coba? Tipis. Normal. Ya, normal. Tapi saya mau kasih tahu. Tebalnya tirai yang menutupi antara ruang kudus dan ruang maha kudus adalah 8 cm. Seberapa sih 8 cm? Segini ya kira-kira ya. Pernah lihat kain tebalnya begini? Hampir nggak pernah ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tebal. Dan itu sangat berat. Tetapi bisa dipotong sama Tuhan. Sap! Dari atas ke bawah. Artinya bukan manusia yang motong. Bukan ketika Yesus mati, Dia menyerahkan nyawanya dan Dia mati, lalu orang di sana ditelepon, "Woi, Yesus sudah mati, ayo beraksi." Dia potong dari atas ke bawah. Tidak ada begitu. Ya. Yang ada ketika waktu itu tirai itu terbelah menjadi dua. Itu artinya ketika terbelah menjadi dua dan robek, akhirnya tirai itu terbuka. Tirai itu terbuka karena hempasan yang luar biasa. Dan semua orang melihat, boleh melihat ruang maha kudus. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya boleh datang kepada Tuhan. Makanya kita ada lagu kan? Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Amin. Kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan kapanpun, ya, anytime, anywhere, dimanapun engkau boleh datang kepada Tuhan, situasi apapun. Ketika engkau tahu hal ini adalah berita baik buat kita. Pagi hari ini ada berita baik untuk kita. Kematian Yesus membawa kehidupan bagi kita. Kematian Yesus menghidupkan roh kita yang mati. Kematian Yesus menghidupkan, memberi hidup kepada jiwa kita yang lara. Kematian Yesus membuat kita menyadari
bahwa hidup kita sungguh berharga. Seberat apapun permasalahan kita, jangan sampai kita datang dengan ragu-ragu. Betul enggak ya Yesus mati bagi saya? Betul enggak ya? Betul enggak ya Yesus mengasihi saya? Jangan seperti itu lagi. Itu sangat mendukakan roh. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus benar-benar yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Haleluya. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan yuk. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, tolong setiap umat-umat-Mu. Mereka memerlukan kasih-Mu setiap hari. Dan hamba percaya Engkau sanggup dan bahkan memberikan kasih-Mu bagi mereka. Terima kasih bahwa Engkau sudah mati bagi kami, bahkan bangkit bagi kami. Dan kami mau percaya sungguh-sungguh. Ampuni kami jika kami ragu-ragu Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak datang dengan iman. Kami mau hari ini kami datang dengan iman. Kami datang dengan iman percaya kami. Kami tidak mau ragu akan karya Yesus, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang rela berkorban bagi kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang menyelesaikan dosa-dosa kami secara jelas dan masuk akal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, sebab kami tahu bahwa perbuatan baik kami tidak akan pernah menyelamatkan kami. Hanya darah Yesus yang melayakkan kami untuk kami masuk dalam rencana-Mu yang ajaib, masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini biarlah umat-umat-Mu semakin dibangun rohnya, mereka semakin percaya, mereka semakin diberkati. Sertai kami hari ini. Kami berdoa bagi kota kami Palangkaraya. Biar kota kami Tuhan mengalami pertolongan daripada-Mu.
Engkau tahu, Kau melihat bagaimana kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Kami minta Tuhan, biarlah kebakaran itu padam di dalam nama Yesus. Engkau tahu tanahnya adalah tanah gambut. Oleh sebab itu, tanah-tanah itu bisa saja terbakar kapan saja. Kami minta keajaiban-Mu, kami minta mujizat-Mu dalam nama Yesus. Biar tanah-tanah itu padam apinya, tidak panas lagi. Kami minta hujan di dalam nama Yesus. Di setiap titik-titik api, kami minta udara yang bersih. Bagaimana cara Tuhan? Kami percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau membatasi Tuhan dengan pikiran kami sendiri, tapi kami mau percaya. Hamba berdoa, jaga sertai kami yang di Palangkaraya ini. Kesehatan kami tutup bungkus, sebab tidak sedikit yang terkena ispa. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan, hikmat, daya tahan tubuh yang baik. Berkati kami Bapa, sertai kami Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, biar Indonesia mengalami kebaikan Tuhan. Berkati pembangunan gereja kami, biar gereja kami semakin luar biasa. Berkati Bapa, berkati di dalam nama Yesus. Biar pembangunannya segera Tuhan, dan kami bisa segera memakainya untuk ibadah. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap para donatur, urapi mereka, pakai mereka. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang bergumul akan pekerjaan, ekonomi, akan keuangan mereka, hutang piutang, akan bisnis mereka, akan kesehatan mereka. Bapa, Engkau pulihkan, Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Biar mereka semakin dibangun dan mereka semakin setia mengiring Tuhan. Bapa, kami menyerahkan umat-umat-Mu juga Tuhan. Biar yang bulan ini mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, berkati mereka, sertai mereka, panjang umur, kesuksesan, kebahagiaan mengalir untuk mereka. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Bapa, ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Kami mengandalkan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Yesus, saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya dibebaskan. Haleluya. Ini doa kami, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, untuk pengumuman hari ini ada latihan musik jam 5 sore. Mari datang on time ya. Latihan musik anak-anak muda di base camp. Lalu jam 7 malam nanti kita ada AMD. Kita akan pemuridan dan sekaligus kita ada meeting sebentar. Ya, ingat di AMD Pastor sudah ambil ketegasan supaya memang di AMD ini ekspektasi atau arahan kita adalah nantinya akan menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi bukan pemuridan yang sembarangan orang. Kita lebih filter lagi ya. Dan bagi anak-anak muda yang tidak tergabung hari ini, ya mohon segera konfirmasi. Kalau tidak ya Pastor akan out dulu, di kick out dulu dari grup. Tetap kita akan muridkan Anda ini ya, yang muda-muda, cuman tidak seintens AMD ya. Karena di AMD itu mereka harus bayar harga. Bayar harga ya, seperti waktu,
seperti perasaan mereka, seperti tenaga mereka, pikiran mereka. Mereka harus bayar harga, betul-betul bayar harga dan tidak main-main. Karena nantinya mereka ini akan jadi hamba Tuhan, ya. Mereka akan jadi orang-orang yang berdampak. Mereka akan jadi orang-orang kepercayaan dan pemimpin di gereja dari AMD, tidak dari yang lain. Ya. Nah, ini pesan supaya kita tidak salah pilih orang, Bapak Ibu Saudara. Betul-betul dididik, ya. Diajar, kita nggak asal comot-comot orang, ya, nggak boleh. Dan nantinya bahkan mungkin beberapa tahun kemudian mereka yang kita angkat menjadi pendeta-pendeta muda. Haleluya. Dari AMD ini, tidak dari yang lain, ya, di gereja kita. Oleh sebab itu mereka harus betul-betul di bawah kepemuridan saya terutama. Kalau mau dimuridkan yang lain silakan, enggak apa-apa. Tetapi di sini kita intens. Jadi kurikulum, pengajaran-pengajaran, ya, semuanya nanti dari anak-anak muda ini, mereka yang akan berkhotbah nanti di hari Sabtu atau hari Minggu atau ada apa, ya. Itu dia. Jadi nggak sembarangan. Saya sudah kasih tahu untuk mereka, kalau memang tidak sanggup keluar saja dari grup, ya. Tetapi kalau masih sanggup, ayo sama-sama. Dan tidak boleh hidupnya jatuh bangun. Ya, sudah lahir baru kok jatuh bangun aku. Ya. Oke. Jadi harus betul-betul di sini supaya tidak mempermalukan Yesus. Ya, itu saja pengumumannya. Ingat hari ini AMD, ya, kegiatannya, ya. Yang lain, Bapak Ibu Saudara, mari setia baca firman, mari setia mengiring Tuhan, ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Itu saja. Tuhan berkati. Selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom. Halo, Selamat Tuhan Yesus pagi. berkati Tuhan semua. Yesus berkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Salam. Salam. Ini. Salam Pak Yones. Pesannya. Salam Luli. Salam Luli. Halo. Hai. Salam. Denari. Obi. Salam Pascal Kandi. Salam Bray. Ya. Salam semuanya. Semangat. Semangat. Semangat pagi. Salam pada Halo Andri. Pagi. Salam Pak Abi. Sehat ya. Saya Lokut ya, Pastor. Salam sore. Salam Yo. Bye-bye semuanya. Blessing. Bless jadi semuanya. Aduh.